the way it is. I'm an absolute two-stroke nut fan. Love them. I've got 93 KX500. Casey Stoner berdamai dengan Valentino Rossi. Waktu menyembuhkan luka, tapi tidak berlaku untuk Marquez. Mengapa perseteruan Casey Stoner dengan Valentino Rossi berakhir, sementara dengan Mark tidak? Rossi dan Casey, kini keduanya saling menghormati setelah banyak perselisihan sengit masa lalu di MotoGP. Waktu memang bisa menyembuhkan luka. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang, meski sudah lama berjalannya waktu. Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia dan peraih 2 gelar juara dunia, kembali terlihat di paddock MotoGP. Setelah pensiun dari MotoGP pada akhir 2012, di usia 27 tahun karena berbagai alasan pribadi dan kesehatan, ia tampil memukau dan menantang para juara saat itu, termasuk Jorge Lorenzo, Nicky Hayden, Dani Pedrosa, dan Rossi. Mantan pembalap itu bertemu di Red Bull Ring, di mana ia bertemu dengan salah satu rival terberat di trek, redaktur dari Tafulia. Casey Stoner berdamai dengan Valentino Rossi. Stoner dan Rossi saling berpelukan hangat dan berbicara di grid start, tepat di depan televisi yang mengabadikan momen tersebut bagi jutaan penggemar. Kedua legenda MotoGP ini sebenarnya sudah lama berdamai, bahkan pembalap Australia itu sempat mampir ke Motor Ranch di Tafulia. Namun, keduanya belum pernah berpelukan sehangat ini di depan publik. Orang bilang, waktu menyembuhkan semua luka. Dia pernah menjadi lawan tangguh saya sebelumnya. Tentu saja, kami juga sempat berselisih pendapat saat balapan, elelan, ujar pembalap Australia itu. Bagaimanapun, Valentino dan Stoner telah mencatatkan sejarah MotoGP, menghadirkan beberapa akhir pekan paling menarik yang dapat diingat oleh para penggemar. Aksi menyalip Rossi di Corkscrew Laguna Seca tahun 2008, di batas kemampuan dan aturan, sungguh tak terlupakan. Saat itu, hubungan keduanya panas banget, baik di trek maupun di depan para wartawan. Dua karakter yang sangat bertolak belakang, bagaikan iblis dan air suci. Ada beberapa hal yang tidak saya setujui. Dia mungkin sama sekali tidak menyukai gaya saya yang blak-blakan. Kami punya cara pandang yang berbeda, kami melihat sesuatu secara berbeda. Itulah bagian terbaik dari olahraga motor, setiap orang berbeda, kata orang Australia itu. Setelah beberapa waktu, hubungan saling menghormati dan persahabatan telah terjalin di antara kedua juara MotoGP itu. Keduanya telah pensiun dari balapan kejuaraan dunia. Saya rasa, setelah balapan berakhir, kita bisa memahami satu sama lain, tambah Stoner. Tidak berlaku untuk Marquez. Selama GP Austria, Rossi dikabarkan mengundang Stoner ke Misano untuk putaran ke-16 musim ini. Mungkin juga akan mampir di ranch milik Rossi. Tahun lalu, Stoner secara mengejutkan tampil di Tafulia untuk menguji motor motocross di sirkuit tanah milik Rossi. Rupanya, keluarga Stoner telah memutuskan untuk tinggal di Eropa untuk sementara waktu. Jadi, bukan mustahil kita akan segera melihat Casey kembali ke Italia. Waktu memang bisa menyembuhkan semua luka, tetapi tidak berlaku untuk semua pembalap. Ambil aja contoh Marc Marquez dan Valentino Rossi, yang bahkan tidak bertukar pandang di Austria. Keduanya berpapasan di pit lane sesaat sebelum sprint MotoGP, tanpa sedikit pun saling menyapa. Mungkin sesuatu akan berubah di masa depan, ketika Marc pensiun dari dunia balap. Namun tampaknya Rossi tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang terjadi pada musim 2015. Setelah meraih 2 gelar dunia di kelas Moto3 dan Moto2, Pedro Acosta naik ke MotoGP pada 2024. Dalam debutnya, rider asal Murcia Spanyol itu sukses merayakan 9 podium termasuk sprint dan menyelesaikan musim pertamanya di peringkat 6 dalam klasemen. Acosta langsung mendapatkan promosi ke tim pabrikan KTM tahun berikutnya dan menjadi rekan setim baru Brad Binder. Namun sayangnya, performa Acosta sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun pertamanya. Bahkan dia sempat dirumorkan akan hengkang dari KTM untuk merapat ke Ducati di tim VR46, yang kemudian keduanya membantah rumor tersebut.
Dalam beberapa balapan terakhir, performa Acosta membaik dengan meraih 4 podium dalam 6 balapan terakhir termasuk sprint. By the way, Marc tak terkalahkan sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Dia sukses merayakan 9 kemenangan race utama dan menyapu bersih semua sprint selama 14 balapan. Dan Acosta sudah 4 kali naik podium bersama juara dunia 8 kali itu musim ini. Acosta mengungkapkan rasa respeknya kepada Marquez yang kini menjadi salah satu rival kuatnya di trek. Menurutnya, ketika Marquez mengalami cedera bahu yang rumit pada 2020, banyak yang mengira karir balap sang baby alien akan berakhir. Acosta mengatakan, ketika Marquez memenangkan gelar dunia lagi, dia akan duduk di meja yang sama dengan Rafa Nadal, Fernando Alonso, dan Pau Gasol. Selain Michael Jordan yang pernah pindah ke bisbol dan kemudian kembali ke basket, menurutku itu akan menjadi comeback yang paling gila dalam dunia olahraga yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Marquez sempat absen balapan 1 tahun penuh. Tapi dengan kerja keras tanpa henti, dia berhasil mendapatkan kembali posisi yang diinginkannya. Sebenarnya Marquez tidak perlu balapan lagi. Kisahnya sudah cukup luar biasa. Tetapi dia justru berusaha lebih keras daripada siapapun dan membuahkan hasil. Tanpa usaha itu, kita tidak akan ada di titik ini. Bersama Michael Jordan dan 3 legenda Spanyol yang saya sebutkan di atas, Marquez akan ada di sana. Sama seperti Rossi yang pernah mengalami 2 tahun yang buruk di Ducati. Bedanya, Marquez harus bangkit dari neraka untuk bisa menang lagi. Bagi saya, dia dan Valentino berada di level yang sama, imbu rider berusia 21 tahun itu. Acosta juga mengapresiasi Valentino, sang legenda yang membuat MotoGP dikenal luas di berbagai negara sekaligus di berbagai kalangan lintas generasi. Bagi saya, Rossi tetaplah Rossi. Karena sebagian besar kepopuleran MotoGP saat ini, berkat Valentino, pungkas rider berjuluk Hiu Mazaron itu. By the way, Rossi pernah mengundang Acosta untuk ambil bagian dalam balapan 100 km Dei Campioni di motor ranch miliknya di Tafulia pada Januari lalu, di mana saat itu Acosta berpasangan dengan pembalap senior Michael Dunlop. Mengapa perseteruan Casey Stoner dengan Valentino Rossi berakhir, sementara dengan Marc tidak? Rossi dan Casey, kini keduanya saling menghormati setelah banyak perselisihan sengit masa lalu di MotoGP. Waktu memang bisa menyembuhkan luka. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang, meski sudah lama berjalannya waktu. Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia dan peraih 2 gelar juara dunia, kembali terlihat di paddock MotoGP. Setelah pensiun dari MotoGP pada akhir 2012, di usia 27 tahun karena berbagai alasan pribadi dan kesehatan, ia tampil memukau dan menantang para juara saat itu, termasuk Jorge Lorenzo, Nicky Hayden, Dani Pedrosa, dan Rossi. Mantan pembalap itu bertemu di Red Bull Ring, di mana ia bertemu dengan salah satu rival terberat di trek, redaktur dari Tafulia. Casey Stoner berdamai dengan Valentino Rossi. Stoner dan Rossi saling berpelukan hangat dan berbicara di grid start, tepat di depan televisi yang mengabadikan momen tersebut bagi jutaan penggemar. Kedua legenda MotoGP ini sebenarnya sudah lama berdamai, bahkan pembalap Australia itu sempat mampir ke Motor Ranch di Tafulia. Namun, keduanya belum pernah berpelukan sehangat ini di depan publik. Orang bilang, waktu menyembuhkan semua luka. Dia pernah menjadi lawan tangguh saya sebelumnya. Tentu saja, kami juga sempat berselisih pendapat saat balapan, Elan, ujar pembalap Australia itu. Bagaimanapun, Valentino dan Stoner telah mencatatkan sejarah MotoGP, menghadirkan beberapa akhir pekan paling menarik yang dapat diingat oleh para penggemar. Aksi menyalip Rossi di Corkscrew Laguna Seca tahun 2008, di batas kemampuan dan aturan, sungguh tak terlupakan. Saat itu, hubungan keduanya panas banget, baik di trek maupun di depan para wartawan. Dua karakter yang sangat bertolak belakang, bagaikan iblis dan air suci. Ada beberapa hal yang tidak saya setujui. Dia mungkin sama sekali tidak menyukai gaya saya yang blak-blakan. Kami punya cara pandang yang berbeda, kami melihat sesuatu secara berbeda. Itulah bagian terbaik dari olahraga motor, setiap orang berbeda, kata orang Australia itu. Setelah beberapa waktu,
Hubungan saling menghormati dan persahabatan telah terjalin di antara kedua juara MotoGP itu. Keduanya telah pensiun dari balapan kejuaraan dunia. Saya rasa, setelah balapan berakhir, kita bisa memahami satu sama lain, tambah Stoner. Tidak berlaku untuk Marquez. Selama GP Austria, Rossi dikabarkan mengundang Stoner ke Misano untuk putaran ke-16 musim ini.